Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dema Putra. Saya merupakan guru dari SDN 2 Tihingan, Kabupaten Kelungkung. Saya merupakan mahasiswa PPG tahun 2022 kategori 2 kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan kegiatan peer teaching yang dimana merupakan hasil akhir dari program pembelajaran yang meliputi yang pertama RBP, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat LKPD, yang kelima instrumen penilaian. Nah, pada kegiatan pembelajaran peer teaching yang sudah berlangsung ini dilaksanakan melalui sambungan Zoom dan siswa sudah diberikan bahan ajar dan LKPD melalui grup WhatsApp. Jadi siswa bisa juga mengakses semua pembelajaran melalui link-link yang sudah diberikan dari grup WhatsApp. Berikut dari video pembelajaran peer teaching yang telah selesai saya buat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Berjumpa lagi sama Bapak ya. Ya Pak. Ya Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Saya baik Bapak. Baik ya. Nah, anak-anak sebelum pembelajaran Bapak mulai, siapa yang mau memimpin doa? Tadi kan sudah Pak Eka yang mimpin ya. Sekarang siapa yang mau mimpin? Saya Pak. Iya, Pak Gede Surya, silakan pimpin doa teman-temannya ya. Baik Pak. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Surya sudah memimpin doa teman-temannya. Sekarang anak-anak silakan siapkan alat dan buku tulis. Ya Pak Guru. Nah, Sudah, silakan Pak Guru. anak-anak duduknya yang rapi anak-anak ya. Sudah. Baik, sebelum pembelajaran Bapak mulai, Bapak akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu wajib nasional yang berjudul Tanah Airku. Sudah siap bernyanyi anak-anak? Siapa? Siap. Ya. Baik. Bapak mulai ya anak-anak ya. Ya Pak. Baik, kita akan bernyanyi bersama-sama ya anak-anak ya. Ya Pak. Kedengaran anak-anak? Belum. Belum Pak. Sebentar ya anak-anak ya. Atau kita akan nyanyi manual saja anak-anak ya dengan membaca lirik ya. Baik Pak Guru. Ya Pak. Baik, kita bernyanyi bersama ya anak-anak ya. Tanah airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, Tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang cintai. Ku hargai. Ya, tepuk tangan dulu untuk anak-anak semuanya. Sudah bernyanyi dengan bagus ya anak-anak ya. Baik, pada selanjutnya pada pertemuan ini kita akan belajar tentang subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, siapa di sini yang suka bermain? Saya Pak. Saya Pak Guru. Saya Pak Baik, Guru. semuanya suka bermain ya anak-anak ya. suka Pak. Ya. Biasanya kan anak-anak bermain, ada yang bermain di lapangan anak-anak?
Saya di lapangan. Ada. Nah, di lapangan atau di taman kota kan ada fasilitas itu seperti ayunan, perosotan. Kira-kira itu fasilitas milik siapa anak-anak? Milik siapa ya? Milik Kita. Milik, tahu. milik pribadi atau milik pemerintah Milik atau milik perusahaan? Milik Milik pemerintah. pemerintah. Milik pemerintah ya anak-anak ya. Nah, apakah kita memiliki hak atau kewajiban untuk menggunakan fasilitas yang ada di lapangan itu anak-anak? Punya. Kita punya Ya. hak. Ya, kita punya hak untuk menggunakan fasilitas yang ada di lapangan tersebut ya anak-anak ya. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tentang hak dan kewajiban supaya anak-anak mengetahui apa saja sih hak-hak dan kewajiban anak-anak. Nah, seperti yang tadi bilang, anak-anak kan tadi suka bermain di lapangan menggunakan fasilitas itu merupakan hak anak-anak sebagai warga negara ya anak-anak ya. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran ini melalui menyimak PowerPoint dan video pembelajaran mengenai kewajiban dan hak sebagai warga negara, anak-anak diharapkan mampu untuk menggambarkan pengalaman tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga negara dalam bentuk ilustrasi gambar sederhana. Nah, di sini siapa yang suka menggambar anak-anak? Eka, Pak, Eka. Ode. Tidak suka, Kartika. Bapak. Iya, Ya, ternyata tidak ada yang suka ya, berarti tidak semuanya suka menggambar ya Suka anak-anak ya. dikit, Bapak. Saya Ya. suka dikit. Nanti kita akan menggambar tentang pengalaman yang pernah kita laksanakannya. Nah, anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar yang ada di depan anak-anak ini. Apa saja yang anak temukan dari gambar tersebut? Orang Ada Pak, dagang. sampah berserakan. lalat. Dagang. Ya, ada dagang, Anak ada sekolah. lalat, ada murid sekolah, ada taman ya anak-anak ya. Ada Iya. rumput. Ada Bapak. rumput juga ya, lu dia tadi bilang rumput. Nah, kira-kira kalau dikaitkan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara ini bagaimana anak-anak? Kita Ketika harus anak-anak buang di sini, sampah pada tempatnya. ya, Bersihan, Bapak. Kewajibannya Baik. menjaga kebersihan. baik menjaga kebersihan ya anak-anak ya. Berarti kita memiliki kewajiban untuk menjaga taman supaya tidak terdapat sampah yang berserakan ya anak-anak ya. Ya. Karena pemerintah Pak. sudah memberikan kita hak untuk bermain dan menggunakan fasilitas yang ada di taman bermain ya anak-anak ya. Iya, Pak. Ya. Ya, pintar sekali anak-anak. Baik, selanjutnya lebih dalam lagi apa saja sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara akan Bapak jelaskan melalui tayangan PowerPoint ini anak-anak. Nah, yang pertama, apakah anak-anak tahu kewajiban sebagai warga negara meliputi apa saja? Nah, di sini anak-anak ada yang suka menari tidak? Saya. Pak, suka nari. Saya, Pak. Ya, Ode, banyak Pak, ternyata Ode. yang suka menari ya. Nita, Pak, Nita. Nah, biasanya kalau menari itu, anak-anak sudah melaksanakan kewajiban untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada gambar, apa anak-anak bisa disebutkan? Gambel. Gong. Orang Nah, siapa di sini Orang anak-anak yang menggamel. suka menggamel atau pernah menggamel? Saya Ari. pernah. Ya, semuanya pernah ya, karena kita kan tinggalnya hampir setiap hari juga melihat hal seperti ini ya, menggamel ya anak-anak ya, di lingkungan kita. Ya. Nah, menggamel ini merupakan salah satu juga kewajiban kita untuk melestarikan apa anak-anak? Budaya. Budaya. Ya, yang selanjutnya ini ada gambar apa anak-anak? Berpakaian adat. Pakaian adat. Ya, pakaian adat. Nah, melestarikan pakaian adat Bali sesuai dengan norma yang berlaku ya anak-anak ya. Kan sekarang banyak ada yang menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pura. Nah, seperti inilah contoh yang baik anak-anak ya. Dengan menggunakan pakaian yang sopan untuk memasuki area kawasan pura atau tempat ibadah. Selanjutnya setelah kewajiban, nah anak-anak bisa melihat hak dari anak-anak sebagai warga negara meliputi apa saja. Yang pertama coba Pak Wayan Eka Yogi ini termasuk gambar apa Pak Wayan Eka Yogi? Mendapat keamanan, Pak.
Ya, pintar, benar. Ini merupakan hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan keamanan dalam tempat persembahyangan. Nah, gambar yang kedua ini kira-kira apa, anak-anak? Kok ada barong sama tari monyet? Kira-kira ini apa ya, anak-anak ya? Ini hak apa sih, anak-anak? Menikmati Pak, mendapatkan hiburan. Ya, Mendapat menikmati. hiburan. Ya, menikmati kebudayaan kita atau hiburan ya. Jadi anak-anak memiliki hak untuk menikmati kebudayaan anak-anak sendiri. Nah, kalau yang nomor 3 ini bagaimana anak-anak? Ya, yang nomor 3 ini merupakan hak kita untuk merayakan hari besar keagamaan. Contohnya salah satunya ini melasti ketika mau menjelang hari raya Nyepi anak-anaknya. Ya, selanjutnya kewajiban apa saja yang kita laksanakan sebagai warga negara anak-anak? Yang pertama gambar apa? Ada yang tahu anak-anak? Menolong orang. Nah, yang pertama itu adalah saling tolong-menolong. Pernahkah anak-anak menolong teman-teman anak-anak? Pernah. Nah, berarti anak-anak sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kalau nomor 2 gambar apa anak-anak? Saling menghargai. Menghargai walaupun berbeda agama. Menghargai Ya, agama. benar sekali ya, menghargai perbedaan yang dimiliki seperti perbedaan agama. Di sini sudah ditampilkan ya anak-anak ya. Dan yang ketiga, kira-kira itu gambar apa anak-anak kewajibannya? Mematuhi aturan. Ya, yang ketiga itu adalah mematuhi aturan. Ini gambarnya, ilustrasinya yaitu mematuhi aturan lalu lintas ya anak-anak ya dengan menyeberang di zebra cross. Baik. Sekarang hak sebagai warga negara anak-anak meliputi apa saja yang pertama ini? Ada yang tahu? Dapat pendidikan. Sekolah. Ya, benar Dapat ilmu. sekali. Belajar. Mencari, mendapat pendidikan, belajar seperti yang kita laksanakan sekarang anak-anak. Yang kedua gambar apa anak-anak? Bekerja. Bekerja. Ya, Atas hak pekerjaan. untuk atas pekerjaan kita. Jadi pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan kita mendapatkan hak atas pekerjaannya ya anak-anak ya. Yang terakhir ini gambar apa anak-anak? Mendapatkan Kesehatan. Orang Mendapatkan dicek kesehatannya. Ya, mendapatkan fasilitas kesehatan ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya, apakah terdapat lagi hak dan kewajiban sebagai warga negara? Apakah ada lagi anak-anak? Ada. Bapak. Baik, ada. Selanjutnya akan ditayangkan melalui video pembelajaran ya anak-anak ya. Gorengnya sosis jadi gila. Mohon ditunggu anak-anak ya. Laptopnya Bapak masih loading lagi. Izin mundur dari kamera menyusui. Laptopnya. Macet lagi. Mohon ditunggu anak-anak ya, masih macet laptopnya Bapak lagi ya. Baik, Pak. Atau Bapak bisa minta tolong ke salah satu anak-anak supaya lebih cepat lagi untuk share screen. Bisa, Pak. Saya bantu ya. Dengan siapa ini Bu ya, nggak kelihatan? Dia. Dewa Ayu, dia. Oh, baik. Bapak share di grup ya. Sampai di sini tadi, Pak ya?
Sudah terlihat ya yang saya share ya? Sudah. 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 Teman-teman, apa ya lagi kewajiban sama hak sebagai warga negara selain yang tadi? Katanya mau nonton, yuk nonton videonya. Iya, tonton. Ya, nonton. Disuruh nonton tadi. Suruh nonton Yuk. sama Pak Guru. Yang ini ya? Kita Ya. nonton video ini. Ya. Iya. Yuk. Nggak bisa keputar loh. Karena kayaknya nyambung ke perangkatnya Pak Adi ini. Oh, seperti itu, Bu, ya. Iya, Pak. Di laptop saya masih macet sekarang, Bu. Di aku mau keputer. Aku buka PPT-nya barusan. Coba diuji. Coba bantu Bu Ode. Oh deh. Oke. Coba dia stop share ya. Udah. Kita akan belajar tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara, muatan PPKN KD 3.2, tema 4, subtema 4, kelas 3 SD. Lingkungan hijau dan bersih. Kewajiban kita yaitu tidak merusak pohon dan tanaman di lingkungan mana saja, membuang sampah pada tempatnya, dan hak kita yaitu mendapat lingkungan yang sejuk dan bersih. Fasilitas kesehatan. Kewajiban kita menggunakan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan, menjaga dan tidak merusak fasilitas kesehatan. Hak kita yaitu mendapat fasilitas kesehatan atau tempat berobat saat sakit, serta mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Jalan umum. Kewajiban kita menaati rambu-rambu lalu lintas, menjaga kebersihan jalan, menggunakan helm saat naik motor. Kemudian hak kita dapat menggunakan jalan umum dengan aman, mendapatkan lingkungan jalan yang bersih, dan dapat menggunakan jalan umum dengan nyaman. Perayaan Hari Besar Agama. Kewajiban kita yaitu taat menjalankan ajaran agamanya, menghargai orang lain yang sedang merayakan Hari Besar Agama, dan hak kita yaitu dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman, serta dapat merayakan Hari Besar Agama kita. Bangga menjadi orang Indonesia. Kewajiban kita yaitu menghargai perbedaan suku dan mencintai negara Indonesia. Hak kita dihargai walau berbeda suku dan mendapat kesempatan yang sama di masyarakat. Tidak dikucilkan ya. Baik, anak-anak. Tadi anak-anak sudah menyimak tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan lengkap, anak-anak ya. Iya, Pak Guru. Untuk sekarang, anak-anak silakan membentuk tiga kelompok. Bapak akan sebutkan kelompok pertama diisi oleh Dewa Ayudhya, Wayan Eka Yogi, dan Nyomanita. Kelompok 2, maaf. Nyoman Karmita, Gede Surya Arta, Gusti Putu Endang. Kelas 3, Kade Agus Mahendra, Nimade Ari, Luh Gede Kartika, dan Wayan Destriani. Nah, selanjutnya Ya, Pak Guru. anak-anak silakan duduk membentuk kelompoknya ya, menjadi 3. Iya. Kelompok 1, 2, dan 3. Selanjutnya ketua 2 silakan bagikan LKPD-nya kepada teman kelompoknya.
Baik, sudah semuanya mendapatkan LKPD anak-anak? Semuanya mendapatkan LKPD anak-anak? Sudah Pak Guru. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, pada LKPD tersebut berisi petunjuk dan juga berisi petunjuk bahan yang akan anak-anak nanti untuk gunakan menjawab hak dan kewajiban sebagai warga negara dan kewajiban sebagai warga negara kita. Nanti pada LKPD tersebut anak-anak diminta untuk menggambarkan pengalaman anak-anak menjalankan kewajiban maupun mendapatkan kewajiban sebagai warga negara anak-anak ya, hak sebagai warga negara anak-anak ya. Sudah siap mengerjakan anak-anak? Sudah, Pak. Anak-anak? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Baik, silakan dikerjakan dengan baik ya dengan teman kelompoknya anak-anak ya. Dengan baik ya dengan teman kelompoknya anak-anak ya. Apakah anak-anak sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Kelompok 1 apakah Pak. sudah selesai mengamalkan pengalaman hak dan kewajiban sebagai warga negara? Eka kelas 1, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah, kalau gitu silakan kelompok 1 menampilkan hasilnya apa yang digambar mengenai pengalaman menjalankan pengalaman dan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara. Kak Yogi katanya Pak mau membacakan. Ya, silakan tampil hasil dari gambarannya. Selalu aja aku yang disuruh. Pak Eka Yogi mewakili kelompok 1 menggambarkan hak atau kewajiban yang pernah dilaksanakan. Teman-teman, hak apa kewajiban? Gimana ini? Kewajiban. Kewajiban. Kewajibannya apa yang digambarkan pada LKPD-nya Pak Eka Yogi? Baik, pada LKPD kelompok 1 kami menggambarkan kewajiban sebagai warga negara yang pernah kami lakukan adalah belajar dengan baik. Kemudian yang kedua, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Apa kelompok 2 dan kelompok 3 ada memberikan komentar terkait dengan penampilan kelompok 1-nya? Sudah bagus Pak. Sudah bagus ya. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 diwakili oleh Pak Wayan Eka Yogi bahwa kewajiban kita adalah belajar sebagai warga negara menjadi generasi penerus ya anak-anak ya. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing karena diskusinya sudah selesai 3 kelompoknya. Sekarang Bapak akan membagikan anak-anak soal terkait dengan hak dan kewajiban. Waktunya 5 menit. Baik, Ketua Kelas Pak Nyoman silakan bantu temannya untuk membagikan soalnya ini. Baik Pak. Sudah semua anak-anak mendapatkan soal? Sudah Pak Baik, Guru. soal tersebut silakan dikerjakan di bangkunya masing-masing anak-anak ya. Baik, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Pak. Ya, kalau sudah silakan ketua kelas dikumpul kembali untuk hasil pekerjaan teman-temannya. Lita, ngapain kamu nyontek, Lita? Nggak nyontek. Lihat aja. Baik, ya, selanjutnya anak-anak silakan lagi duduk ke tempat duduknya masing-masing dengan rapi ya anak-anak ya. Baik Pak. Bapak ingin Baik, Pak. bertanya kepada anak-anak apa saja yang anak-anak pelajari hari ini? Tentang Hak dan kewajiban. kewajiban. Hak, kewajiban. Nah, hak kita sebagai warga negara apa saja anak-anak?
Melestarikan budaya. Iya, melestarikan budaya. Apalagi anak-anak? Melaksanakan hari besar keagamaan. Merayakan hari besar keagamaan. Dapat kerja. Menikmati. Ya, ya Hiburan pinter ya budaya. anak-anak ya. Kalau kewajiban kita sebagai warga negara apa anak-anak? Menjaga fasilitas umum. Kewajibannya menjaga fasilitas umum. Apalagi anak-anak? Bayar Menjaga pajak. Bayar pajak, bayar pajak. Iya, membayar pajak juga ya anak-anak ya. Baik, rasanya sudah semua anak-anak paham mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara ya anak-anak ya. Sekarang anak-anak silakan masukkan bukunya ke tasnya masing-masing. Untuk materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya akan membahas tentang perayaan Hari Besar Agama. Selanjutnya untuk kegiatan refleksi akan Bapak kirimkan link ke grup WhatsApp anak-anak ya. Nanti dikerjakan di rumah ketika anak-anak sudah sampai di rumah ya. Ya, Pak Guru. Pak Guru. Baik, karena pembelajaran dibuka diawali dengan doa, silakan anak-anak siapa yang mau memimpin doa hari ini untuk menutup pembelajarannya. Saya Pak Guru. Ya, Pak Nyoman, silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Selamat siang. Bapak. Sampai ketemu. Sudah, Pak Adi? Sudah Pak, mohon maaf Pak, tadi laptop saya macet lagi Pak. Iya. Saya menggunakan HP. Laptopnya mungkin di mute Pak Adi. Bukan hanya mic-nya, juga sound-nya ya. Biar nggak gaung. Baik Pak. Oh, sudah ya. Ya. Jika sudah, langsung Pak Eka diberikan komentar atas penampilan Pak Adi tadi, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, sedikit saja. Secara umum penampil dari Pak Adi sudah sangat baik, walaupun tadi sempat terkendala teknis, tapi Pak Adi masih bisa mengontrol emosinya sehingga penampilnya sangat baik sekali. Kemudian yang kedua, pembelajarannya juga secara umum itu sudah interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Namun catatan saya mungkin nanti saat real di lapangannya, hal-hal yang berkait dengan teknis perlu dipertimbangkan lagi oleh Pak Adi. Terima kasih Pak. Baik Pak Eka, terima kasih masukannya Pak Eka. Mungkin nanti saya akan mengganti laptopnya ini Pak Eka. Bukan ganti laptop maksud saya Pak Adi ya. Sudah Pak Eka? Ya sudah Pak. Silakan Bu Made ya. Terima kasih Pak Made. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Ibu Made. Penampilannya emosi terkontrol dengan bagus ya. Kalau mungkin saya di posisi Pak Adi seperti tadi, boy muka udah keringetan dah, groginya nih. Tapi Pak Adi saya acungi jempol, sudah bisa menstabilkan emosi, tidak panik, langsung dilimpahkan ke siswa untuk menghandle kelasnya. Itu sangat luar biasa Pak Adi ya, cukup bagus juga. Bisa mengontrol emosi. Sudah keringat dingin saya Bu.
Walaupun hampir tengah perjalanan ada si Kumu lewat ya Pak Adi ya. Mungkin ditabrak laptopnya Pak Adi sama si Kumu, jadinya macet ya. Dari Tiang sedikit Pak Adi, lepas dari kendala teknis tadi, Pak Adi nampaknya kurang bersemangat ya hari ini ya. Intonasi suaranya Pak Adi tidak menunjukkan gimana ya, datar, kayak tidak ada nerjang, tidak ada nurun gitu. Saya harapkan nanti di intonasi Pak Adi untuk di realnya di lapangan, saya harapkan suaranya itu bisa lebih disemangati lagi Pak Adi. Ayo anak-anak gitu. Pak Adi, ayo nana saya jadi ngantuk Pak Adi. Ya baik Bu, nanti akan ketika di lapangan Bu, saya lebih bersemangat lagi Bu. Dari saya cukup Pak Made. Terima kasih Pak Adi. Semangat ya, nggak usah berkecil hati karena ada gangguan teknis ya. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Oke, terima kasih Bu Made ya. Ya, dari apa yang ditampilkan oleh Pak Adi tadi ya memang ada kendala teknis ya, bahkan di percobaan tampilan yang kedua pun ya. Ya, sehingga mungkin hal-hal yang demikian nanti bisa dipersiapkan lebih matang lagi, sehingga pada saatnya nanti harus di ujian ya itu bukan menjadi kendala lagi ya. Apalagi nanti terutama ketika praktik ya, kan tidak mungkin kita mengulang lagi pembelajaran yang sama ke siswa. Nanti siswanya komplain ya, lagi sekarang siswa itu kritis ya. Kemudian terkait dengan suara, ya saya malah mendengar suaranya Pak Adi ini merdu sekali ya. Saya membayangkan Pak Adi kalau jadi penyanyi ya. Jadi senang menyanyi Pak Adi ya. Nah, kalau saya membayangkan Pak Adi menyanyi itu pasti bagus gini ya. Ada warna vokalnya nih. Saya tidak suka menyanyi Pak. Ya, nih Bu, Pak ya, jadi benar selain suara, gestur juga sangat dinilai pada UKIN ya. Jadi bagaimana ketika kita memuji, tambahkan gestur begini ya, atau tambahkan tepuk tangan. Ketika bertanya pura-pura begini agar suara orang lebih keras, muridnya lebih keras ya. Jadi yang flat itu harus dibuat berdinamis ya, di suara dinamis. Bahkan posisi pun harus variasi Bu ya. Benar Ibu-ibu? Jadi posisi mengajarnya ya, jadi kadang di papan, kadang di belakang siswa, kadang di samping, kadang posisi jongkok ya. Jadi dinamika di kelas itu memang harus ditumbuhkan. Ya, tadi karena ini memang tampilannya di daring ya, berarti dinamika suara, dinamika gestur itu. Dan bagaimanapun nanti hebatnya Pak Adi, kalau sudah teknis yang menjadi kendala akan ya persiapannya kasihan ya sudah matang. Jadi medianya sudah bagus, kontennya sudah bagus ya. Ibaratnya Pak Adi mau konser lah, jadi suaranya sudah bagus, bandnya sudah siap. Nah pas itu mati listrik ya, jadi gimana mau konser? Jadi kasihan ya, jadi sudah di ujung akhir ini akhirnya tidak maksimal. Itu mungkin untuk Pak Adi. Ada balikan silakan. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya Bapak. Oke, jika tidak ada balikan, kita langsung ke penyaji terakhir ya. Siapa yang hari ini terakhir? Nah, baik, terima kasih sudah menyaksikan video pre-teaching saya sampai selesai. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena di dalam video pre-teaching saya masih banyak kekurangan-kekurangan yang dijumpai. Karena saya masih dalam proses tahap belajar untuk membuat video pembelajaran. Semoga melalui video pembelajaran ini saya mendapat kesempatan untuk berlatih lagi ke depannya supaya bisa membuat video pembelajaran interaktif yang bisa membangkitkan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Terima kasih.